Selamat datang di Paradise Indonesia Talks, persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Halo semuanya, ketemu lagi di Paradise Indonesia Talks, pastinya bersama saya Cindy Lau, ya kan. Ini adalah obrolan seru, persembahan dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Pastinya akan membahas seputar topik-topik yang seru banget juga nih, seputar gaya hidup, juga tren properti, dan kita akan berkenalan juga, mungkin sesekali menceritakan success story-nya tokoh-tokoh yang inspiratif juga, supaya bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman semua yang lagi nonton, ya kan. Tentunya saya nggak sendirian, seperti biasa nanti saya akan ditemenin sama salah satu narasumber saya, tokoh yang inspiratif yang bisa kita kulik cerita hidupnya, kita akan ajak ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan pastinya bersama Paradise Indonesia Talks, kami mau mengajak teman-teman semua untuk menciptakan your own paradise on earth. Nah, kalau saya sebut kata paradise, itu yang terbayang kalau saya tuh lagu, ya kan. Ada tuh lagu judulnya Paradise yang juga enak banget. Dan juga pasti akan langsung otomatis kita membayangkan hal-hal yang indah-indah, bener gak sih? Yang indah, terus juga yang megah gitu, wonderful, pokoknya bikin bahagia deh. Setuju nggak? Semoga setuju ya sama apa yang saya bilang ya. Terus gimana caranya? Kita nih semua pengen nge-create our own paradise on earth ya. Makanya kita dengerin nih obrolan yang seru hari ini bersama tokoh istimewa kita. Beliau tuh seorang profesional yang kiprahnya tuh udah lama banget, bahkan lebih lama daripada umur saya. Ini luar biasa banget loh ya. Dan pastinya di bidang finance, di bidang accounting juga, manajemen dalam sebuah perusahaan bisnis di Indonesia yang saat ini tuh sudah bisa dibilang menciptakan paradise-nya sendiri gitu ya kan. Di Indonesia juga dan sampai sekarang masih aktif banget dan terus berkembang. Nah, kita akan ngobrol bersama beliau tapi sayangnya secara virtual nih teman-teman, karena beliau lagi di luar negeri kebetulan ya, tapi masih menyempatkan hadir untuk ngobrol-ngobrol sama kita hari ini. Wah, saya senang banget. Langsung aja ya, daripada penasaran nih sama tokoh yang saya ceritakan dari tadi, ini aja kita hubungi langsung Bapak Agus Sulistyo. Halo Pak Agus. Apa kabar Cindy? Baik-baik Cindy. Meskipun sebenarnya di sini saya juga antara happy dan tidak karena saya sudah 5 minggu ini terkurung dengan lockdown di negara ini. Tapi it's okay. It's okay ya Pak. Bapak saya lihat, waduh segar sekali Pak, semangat sekali. Saya juga puji Tuhan kabar baik Pak. Kita udah siap ngobrol-ngobrol untuk hari ini ya Pak Agus ya. Siap Cindy, baik silakan. Supaya lebih aman emang harus di rumah aja nih Pak, demi keadaan yang semoga lebih baik lagi, supaya nanti amin kalau ada waktunya, ada kesempatan kita bisa ketemu langsung nanti Pak. Nah, kita tadi pengen ajak ngobrol Pak Agus Sulistyo. Saya mau sedikit remind lagi buat teman-teman nih ya. Beliau adalah seorang profesional yang tadi pengalamannya tuh ternyata sudah 36 tahun. Waduh, sampai sekarang masih berkarya juga. Ini terutama dalam memanage sebuah perusahaan bisnis ya Pak. Dan juga beliau adalah co-founder dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Pernah juga menjabat sebagai presiden direktur selama 17 tahun. Nah, sampai sekarang menjadi komisaris di PT Indonesian Paradise Property Tbk. Pak Agus, hari ini kita pengen ngobrol seputar yang tadi saya sudah bahas sedikit Pak. Creating our own paradise on earth gitu ya Pak. Asik banget nih temanya. Karena kalau ngedenger nama paradise, saya tuh langsung ngelihat logonya ya Pak. Logonya tuh eye catchy sekali. Ada sedikit gambar bunga sepatu di situ. Terus juga ada lautnya gitu ya Pak, simbol air atau laut gitu. Dan kalau dengar kata paradise kita pasti otomatis membayangkan hal yang indah-indah gitu ya Pak. Nah, sebenarnya saya pengen tahu dulu nih Pak, apakah betul yang saya pikirkan gitu, dan boleh nggak sih Pak dikasih tahu sebenarnya logo-logonya tuh melambangkan apa aja gitu? Iya betul Cindy. Oke, Cindy sudah bisa menebak kira-kira arahnya kemana dengan logo itu. Memang sebenarnya visi kami sebenarnya dari bisnis yang dikembangkan oleh Indonesian Paradise Property itu kita ingin memberikan satu produk dan jasa yang sebenarnya indah, serba indah, menyenangkan, menggembirakan untuk si konsumen. Nah, itu kan kalau kita gambarkan itu adalah suasana seperti di surga ya. Surga itu kan bahasanya adalah paradise. Nah, cuman pada saat kami akan menuangkan itu dalam logo, kami juga sempat bingung.
Kalau sesuatu yang indah, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang damai di hati, ini menggambarkannya bentuknya bagaimana ya? Nah, ini merupakan satu problem sendiri. Maka melalui satu brainstorming yang panjang, akhirnya kita terpikirkan, oh ya, kenapa enggak kita melihat dengan kondisi alam Indonesia? Kan kita tinggal di Indonesia di mana alamnya sungguh kaya. Nah, alam itu maka kami mengambil satu bagian dari Indonesia yang terwakili ada dua. Satu adalah dari kelompok flora, ya. Nah, flora itu kami mengambil bagiannya itu adalah bunga sepatu. Nah, satu lagi adalah kekayaan alam dalam bentuk laut yang begitu luas di Indonesia. Maka kami gambarkan dalam bentuk ombak. Nah, jadi dengan logo itu sebenarnya message yang mau disampaikan Cindy sebenarnya adalah dari produk yang kami hasilkan, jasa yang kami berikan itu hendaknya menjadikan suatu gembiraan, kepuasan, suatu perasaan yang keindahan untuk si konsumen. Itu sebenarnya cita-cita kami, Cindy. Waduh, itu ya Pak. Pokoknya semoga dengan produk-produknya tuh langsung terbayang yang indah-indah. Sama seperti filosofi bunganya, terus juga setuju banget sama lautan Indonesia yang indah. Waduh, menarik Pak. Jadi tepat sekali kalau misalnya kita membayangkan Paradise, langsung keinget sama Indonesian Paradise Property juga ya. Dan tadi saya sedikit tertarik sama perkataan Pak Agus sedikit menyinggung seputar visi misi. Nah, kita boleh jelasin lagi nih Pak, kalau visi misi perusahaan itu kan emang selalu menjadi pegangan ya Pak dalam setiap perusahaan, menjadi patokan gitu, dan bisa juga menentukan keberhasilan perusahaan kalau memang stick banget dengan visi misi yang tepat dilaksanakan. Kalau dari PT Indonesian Paradise Property sendiri Pak, visi misinya apa sih Pak? Iya. Jadi dari hasil brainstorming dengan founder kami, Bapak Boyke Ghazali, kami merumuskan bahwa sebenarnya kami itu ingin membangun satu bisnis bergerak di bidang properti. Nah, ada satu poin yang ingin kami tekankan bahwa perusahaan properti yang kami bangun itu hendaknya adalah unggul, tapi unggulnya itu bukan karena size of development-nya itu besar, karyawannya banyak, tanah yang dikuasainya luas, ini bukan dari situ. Tapi kami punya visi bahwa properti yang akan kami bangun itu muncul karena dasarnya fondasinya adalah kreativitas dan inovasi. Jadi diharapkan dengan adanya kreativitas dan inovasi yang ada pada tim yang ada di dalam Paradise ini, maka menghasilkan satu properti yang memang bisa dibanggakan. Itu satu cita-cita yang kami miliki. Nah, persoalannya adalah bagaimana menuangkan visi ini kepada satu misi yang lebih konkret, ya. Karena tadi saya sudah cerita ke Cindy kan ya, fondasinya itu adalah kreativitas dan inovasi. Kalau kita bicara kreativitas dan inovasi, itu pasti terkait kepada faktor manusianya. Nah, maka pada saat kami merumuskan misinya, kami mempunyai 3 misi, Cindy. Misi yang pertama itu terkait dengan unsur manusia, yaitu apa? Bagaimana kami menciptakan satu lingkungan kerja yang mampu mendorong setiap individu di dalam lingkungan perusahaan ini untuk bisa memunculkan kreativitas dan inovasinya masing-masing. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sebenarnya dari misinya, kami juga berpikir yang dibangun itu bukan hanya propertinya, barangnya, tapi juga harus diimbangi juga dengan kualitas pelayanannya yang unggul. Ya. Itu poin kedua misi kami sini. Nah, poin yang ketiga itu sebenarnya adalah memberikan keuntungan. Sebenarnya bahasa yang tepat bukan keuntungan, satisfaction. Kalau saya sekolah, saya ingat selalu bahasa itu dalam marketing selalu dikatakan satisfaction. Nah, kepuasan gitu ya Pak? Kepuasan. Jadi misi kami yang ketiga itu memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan. Jadi kepuasan itu bukan hanya kepada pada pemegang saham, tapi pada pemangku kepentingan itu punya satu pengertian yang luas. Nah, pemangku kepentingan siapa? Satu tentunya adalah konsumen. Konsumen yang menggunakan
produk yang kami hasilkan. Kedua, itu tentunya juga employee yang bekerja di dalam perusahaan kami. Ini harus mendapatkan kepuasan dengan bekerja di perusahaan kami. Kepuasan kepada masyarakat yang berada di sekitar bisnis yang kami bangun. Hendaknya mereka juga merasakan dengan kehadiran kami, oh ini ada satu proyek yang dibangun Indonesian Paradise Property, dan ini ternyata membawa manfaat untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, kan gitu ya. Lalu juga ini juga manfaatnya harus dirasakan juga oleh pemerintah, ya. Dalam pengertian kami juga dengan taat membayar pajak, lalu juga kita dicatat sebagai perusahaan yang memperhatikan kelestarian lingkungan, ya. Lalu juga memperhatikan masalah social responsibility-nya juga, gitu, ya. Lalu juga misalnya kepuasan kepada supplier. Oh, kalau supply barang kepada Indonesian Paradise Property ini, kalau bayarnya bagus nih, nggak selalu tepat waktu, nggak pernah ditarik panjang-panjang, nanti jangan-jangan malah nggak dibayar. Itu kepuasan yang ingin kami tawarkan. Dan tentunya kepuasan itu harus dirasakan juga oleh pemegang saham. Karena mereka memasukkan modal, menginvestasikan, tentunya mereka pantas untuk mendapatkan return yang layak. Itu gambarannya, Cindy. Oke, udah cukup jelas ya Pak, itu dia ternyata visi dan misinya dari PT Indonesian Paradise Property. Wah, sangat jelas banget, reachable juga, jadi saya udah tahu nih kenapa bisa perusahaannya berkembang sejauh ini, karena memang visi dan misi yang jelas dan juga konkret ya Pak ya. Tapi nih kita pengen flashback dulu Pak, sedikit gitu ya, dulu awal-awal membangun bisnis dan juga perusahaan ini. Tadi juga Pak Agus sempat mention ada bertemu dengan foundernya ya kan ya Pak. Kenapa sih Pak pada awalnya tuh Bapak memilih beserta rekan-rekan pasti memilih membangun bisnis properti gitu Pak. Padahal zaman dulu kan bisa dibilang perekonomian atau pembangunan belum secanggih sekarang gitu ya Pak. Kenapa udah bisa terpikir, wah saya mau bisnis properti itu gimana tuh Pak sejarahnya? Ya Cindy, kalau kita tahu sebenarnya kan kebutuhan manusia tuh pada dasarnya ada 3 ya, basicnya. Papan, sandang, dan pangan. Nah, di antara 3 kelompok ini, papan itu adalah satu bidang usaha di mana kita bisa menuangkan ide-ide yang kreatif, keindahan, kegembiraan. Maka itulah yang menjadi satu pemikiran kami, kenapa kok kami ingin fokusnya adalah di bidang papan, terkait dengan properti. Ya, jadi untuk mengekspresikan apa yang menjadi cita-cita kami. Keindahan itu ya Pak, betul sekali. Apalagi memang selain kebutuhan juga semoga kita semua nanti pasti akan mungkin berkeluarga, di mana harus butuh tempat tinggal juga, butuh rumah, butuh pokoknya segala macam keindahan yang kemudian bisa didesain oleh manusia gitu ya. Akhirnya terciptalah bisnis properti. Nah kalau untuk PT Indonesian Paradise Property sendiri Pak ya, kita flashback. Mungkin teman-teman nih pada belum tahu, kalau ngelihat produk-produknya mungkin udah pernah gitu ya. Bahkan mungkin udah merasakan, udah pernah nginep, udah pernah jalan-jalan, udah pernah melihat lah. Tapi kalau sejarahnya Pak, kita flashback sedikit. Awalnya bertemu siapakah, siapa yang mencetuskan, di mana. Nah itu mungkin boleh diceritain Pak sedikit seputar sejarah PT Indonesian Property. Iya. Oke, saya ceritanya agak panjang ya Cindy ya. Boleh Pak. Baru mendengarnya ya. Oke. Jadi ini mulai di tahun 2000-an, awal tahun 2000-2001. Di mana pada saat itu owner kami, Pak Boyke Ghazali, ingin membangun satu bisnis properti. Nah, properti itu kan pengertiannya luas ya, Cindy ya. Kita harus menentukan properti yang seperti apa yang kita akan fokus. Dan pada saat itu owner kami memilih itu adalah hotel, perhotelan. Perhotelan sendiri itu juga sebenarnya masih luas. Hotel itu hotel di kelompok yang mana? Kan hotel itu kan ada hotel kelas melati, ada bintang 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian luas. Nah, maka pada saat kami mau mulai, kami sudah memikirkan strateginya. Kita harus fokus. Fokus dan kita melihat opportunity-nya. Pada tahun-tahun mendatang, waktu itu tahun 2001 ya, kita melihat bahwa akan banyak tumbuh
golongan golongan masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Sehubungan dengan kemajuan ekonomi akan mulai banyak tumbuh golongan menengah ke atas. Nah, kalau golongan menengah, berarti kita harus, kalau kita membuat hotel itu yang kurang lebih yang cocok untuk golongan menengah. Maka waktu itu kami memposisikan, kita fokus kepada pembangunan hotel kelas bintang 3, antara 3 ke 4. Itu satu strategi yang kami sepakati. Nah, kami masuk di hotel bintang 3 dan 4, antara 3 ke 4. Dalam perjalanan waktu, setelah beberapa tahun kemudian, kami mulai melihat ada satu fenomena. Ya, saya nggak usah jauh-jauh. Mungkin kalau Cindy pergi traveling, pasti Cindy akan cari hotel. Yang hotel itu dekat pusat keramaian. Yang kalau mau cari makan gampang, mau pergi ke toko gampang, dan sebagainya, ya kan? Nah, lalu dari situlah kami berpikir, kalau ternyata kebutuhan konsumen ke arah begitu, kenapa enggak kita membangun mall dan kita gabungkan dengan hotel? Maka pada saat itulah kami mulai ngambil inisiatif untuk mulai membangun mall. Itu idenya. Nah, itu tahap kedua. Lalu dalam perjalanan waktu, kalau membangun mall itu kalau Cindy tahu, mall itu kan tidak pernah mall itu tinggi. Paling-paling adalah lantainya sampai 2. Kenapa? Kalau mall itu sudah tinggi-tinggi, orang juga males naiknya. Ya kan? Nah, jadi kalau mall itu hanya 2 lantai, lalu hotel kan bisa dibangun di atas mall. Jadi kita memanfaatkan ketinggian yang dimungkinkan untuk membangun properti itu. Lalu dalam tahapan berikutnya, kami mulai berpikir, selain hotel, apa saja lagi yang bisa dibangun di atas mall? Nah, kami mulai berpikir, kalau begitu kenapa enggak kita membangun apartemen? Nah, sehingga apartemen kalau dibangun di atas mall, itu ada apartemen, ada hotel. Itulah yang sebenarnya dikatakan sebagai konsep terpadu. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah mixed use development. Nah, jadi itulah perjalanan dari bisnis dari PT Indonesian Paradise Property yang awalnya dimulai dari hotel, lalu kami berkembang masuk ke mall, lalu juga tahapan terakhirnya kami mulai masuk ke pembangunan apartemen. Itu kira-kira Cindy. Menarik sekali, panjang juga perjalanannya ya Pak. Tapi wah, setuju banget, menjadi sebuah konsep yang terpadu. Orang-orang ke hotel mau nyari apapun, makan tinggal turun ya kan. Begitupun yang di apartemen ya Pak, sangat mudah sekali dan menciptakan sebuah lingkungan yang serba fleksibel gitu untuk kemana-mana. Wah, keren banget. Tadi Pak Agus sempat ngomongin juga Pak, aku tertarik seputar membangun properti gitu ya, pasti usaha bisnis dengan kreatif dan juga inovatif. Nah, gimana sih Pak cara PT Indonesian Paradise Property untuk menerapkan kreativitas dan juga inovasi di dalam produk gitu Pak? Selain pasti menciptakan mall yang atasnya apartemen dan hotel, itu udah sebuah kreativitas gitu ya Pak. Tapi kita pengen juga tahu, mungkin bisa di-share ke kita cara Paradise untuk menjaga kreativitasnya itu Pak, dan juga inovasi di tengah mungkin persaingan banyak gitu ya bisnis Pak, industri, dan semoga bisa menjadi terus-menerus leading gitu di bidangnya. Oke. Kan persaingan tuh dari hari ke hari itu makin ketat ya Cindy ya. Nah, untuk kita bisa memenangkan persaingan kan kita harus punya apa yang biasa kita sebutkan unique selling proposition. Nah, unique selling proposition itu apa? Nah, itu adalah munculnya datang dari kreativitas itu. Pada saat kami masuk di bisnis perhotelan, Cindy, saat itu di tahun 2001, kalau namanya hotel, biasanya itu kan menggunakan warna-warna yang elegan, warna gelap. Coklat, lalu abu-abu ya, warna-warna itu, sehingga memberikan kesan elegan. Nah, maka pada tahun 2001 karena kami adalah masuk dengan target itu adalah kelompok middle ke atas, kami harus masuk dengan satu konsep yang betul-betul baru.
Sehingga kita memposisikan diri kita adalah berbeda daripada hotel yang sudah ada. Nah, maka pada saat itu owner kami kebetulan berkenalan dengan satu orang Perancis yang dulunya pernah bekerja di Accor Group dan mempunyai satu visi yang sama, cita-cita yang sama. Kita harus menciptakan satu konsep hotel yang baru. Nah, konsep hotel yang baru itu apa? Nah, tercermin dalam apa yang sekarang kita lihat dengan brand Harris ini. Pada saat kami keluar, contohnya ya, warna kami menggunakan warna orange. Orang kaget, kok warnanya orange, ya? Tetapi mereka merasa surprise. Oh, aneh ya warna orange satu. Kedua, kalau di hotel biasanya kan karyawan juga harus elegan ya menggunakan pakaian resmi, formal, jas gitu ya. Karyawan di Harris Hotel itu menggunakan t-shirt polo. Iya benar ya Pak. Lalu juga sepatunya bukan sepatu kulit, pakai sneakers. Oke. Jadi konsepnya itu adalah sebenarnya betul-betul itu relax. Relax tetapi dengan kualitas pelayanan yang memuaskan. Nah, pada saat konsep itu ditawarkan kepada masyarakat, ternyata masyarakat responsnya waktu itu kaget dan mereka mau mencoba. Nah, begitu mereka mencoba, ternyata mereka melihat, oh, stay di Hotel Harris itu sungguh menyenangkan. Nah, dari situlah mereka datang untuk kedua kalinya, datang 3 kali, 4 kali, dan konsep itu dikenal sebagai konsep yang baru yang bisa diterima masyarakat. Sehingga kami boleh mengklaim diri kami sebenarnya itu trendsetter. Kami menjadi satu trendsetter, trendsetter untuk hotel-hotel lain di kelas bintang 3 ke 4. Nah, jadi itu adalah kreativitas dan inovasi yang dimunculkan dalam konsep hotel. Ya, saya berikan contoh lain lagi dalam pembangunan mall. Semua orang tahu kalau ke Bali ada mall namanya Beachwalk. Tahu Pak, iya benar. Pada saat kami mau membangun Beachwalk, pada saat itu juga sempat ada satu diskusi panjang. Apa ya laku membangun mall di pantai? Dan pada saat itu, kalau Cindy ingat di Pantai Kuta itu waktu itu tahun 2000-an, awal tahun 2000-an, sebenarnya relatif agak sepi. Karena apa? Tidak banyak properti baru yang berdiri di situ. Yang ramai hanya di ujung Hard Rock, sampai di tengah sedikit, sampai di McDonald. Tapi McDonald maju lagi, itu kok sudah sepi. Nah, kebetulan kami diajak kerjasama dengan pemilik tanah yang lama mengembangkan satu konsep hotel di tengah. Nah, lalu kami berpikir Pantai Kuta ini bisa dihidupkan kembali. Dan kalau ini ditata, pasti orang akan datang. Nah, satu pemikiran kami adalah kenapa nggak dibangun mall di sini? Tetapi pada saat membangun mall, namanya membangun mall ya, Cindy, kalau Cindy lihat mall-mall di Jakarta pasti namanya membangun mall, ya ada aircon, bentuknya pasti bentuknya kotak, ada aircon, kelihatan mewah ya, lantainya juga mungkin lantainya juga marble dan sebagainya. Nah, padahal ini konsepnya adalah mall di pantai. Kami harus berpikir konsep mall di pantai itu bagaimana? Maka pada saat itu ada satu ide, oh kenapa enggak kalau mall di pantai nggak usah pakai aircon? Nah, tetapi pertanyaannya, pengunjung itu kan maunya kan AC. Oh ya, kalau mau pakai AC di dalam outletnya, dalam toko itu bisa pakai AC. Tetapi di koridornya tidak ada aircon sehingga kesannya adalah alami, kan gitu. Ya, nah dibuat dengan satu konsep yang alami, menyatu dengan alam, maka kalau Cindy lihat juga bukan satu hal yang tabu di mall itu tiba-tiba ada turis asing menyeberang dari pinggir pantai masuk ke mall, tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal,
Kalau di mall-mall di Jakarta mungkin sudah ditolak. Tapi kami tidak apa-apa, silakan aja masuk. Nah, tetapi kami tunjukkan itu ada tempat untuk bilas. Mereka mungkin bisa bilas dulu, lalu baru mereka jalan-jalan. Itu adalah satu konsep yang harus kami kembangkan, bagaimana membangun mall di daerah wisata. Dalam hal pemilihan tenant ya, Cindy, satu contoh aja. Di sana ada ada outlet, misalkan contoh ya. Saya ambil contoh. Ada Zara. Di sana ada Zara juga di Jakarta. Benar. Tapi barang yang dijual pasti berbeda. Kenapa? Karena letaknya itu adalah di pinggir pantai, maka barang yang dijual lebih ke arah yang sifatnya bukan formal dress, casual. Kalau mungkin secara di Jakarta mungkin bisa agak mengarah pada semi formal, di sini banyak casual. Nah, jadi pemilihan tenannya juga kami harus menyesuaikan, karena intinya orang datang ke mall itu kan kalau di pantai ya, kan mereka sebenarnya mau mau leisure ya, mau leisure, bukan datang untuk spesial mau belanja. Maka seperti tempat restoran juga kami sediakan banyak dengan konsep yang terbuka, dan mereka menempati di koridor-koridor ya. Dan itu kan yang justru yang paling laku kan tempat-tempat begitu sini. Ya, mereka tempat makannya tuh di pinggir sehingga mereka bisa melihat orang lalu lalang di pinggir pantai. Maka istilahnya seen and to be seen ya. Itu kan orang-orang seen and to be seen ya. Nah, itu satu pemikiran-pemikiran yang kreatif, inovatif untuk kami dalam membangun properti. Wah, luar biasa banget ya Pak. Udah bukti nyata macam-macam kreativitas dan juga inovasi yang dilakukan sama PT Indonesia Paradise Property sehingga menjadi trendsetter, menjadi sebuah keunikan gitu yang mungkin kita nggak bisa temuin di properti-properti lain yang akhirnya menarik gitu. Dari segi lokasi, contohnya Beach Walk Bali emang udah keren banget lokasinya gitu. Hotel Haris juga bener Pak, saya kaget waktu dulu melihat warna oranye. Entah kenapa emang warnanya ya Pak. Dari warna kemudian tertarik dengan kualitasnya juga oke, jadi membuat berkali-kali datang dan harganya juga masih oke banget Pak untuk kita liburan ya. Jadi dan satu lagi Cindy, mungkin saya juga bisa mengklaim dalam pembangunan untuk Beach Walk Bali kami menjadi trendsetter sekali lagi. Sekali lagi kami membangun di sana dan kami juga membangun Hotel Bintang 5. Saat itu Hotel Bintang 5 tidak hanya ada Hard Rock di Pantai Kuta. Tapi kami believe bahwa kalau kami membangun Hotel Bintang 5 pasti akan ramai. Orang pasti akan datang. Tadinya kan orang-orang yang mungkin pendapatannya sudah menengah ke atas, mereka sudah meninggalkan Kuta dan mereka tinggal di di daerah Nusa Dua, Nusa Dua dan sebagainya. Nah, lalu kami mengatakan, oke, tapi pasti mereka akan kembali kalau memang ada hotel yang bagus. Nah, maka kami membangun dengan Hotel Sheraton dan ternyata betul. Dan sejak kami melakukan development di situ, ternyata di sebelah-sebelahnya hidup karena mereka mulai ada confident untuk membangun hotel. Jadi mereka ada juga confident untuk menarik tamu. Jadi sekarang sepanjang jalan dari Pantai Kuta mulai terlihat ramai dan kami boleh berbangga hati dan kami boleh mengklaim diri kami kita adalah trendsetter. Wah, luar biasa banget ya Pak. Itu bukti-bukti nyata, kreativitas, juga inovasi yang dilakukan sama PT Indonesian Paradise Property ya Pak. Setuju kalau untuk Hotel Haris saya juga dulu menarik karena warnanya ya Pak, oranye gitu. Jarang kayaknya akhirnya bikin kita tertarik, dan juga Beach Walk sepertinya setuju banget kalau bisa dibilang sebagai trendsetter karena pasti mungkin warga Bali juga ada yang nonton kita sekarang merasakan gitu masa-masa di mana waktu itu Kuta lagi sepi, terus sekarang udah mulai bangkit dan rame lagi. Bahkan kalau turis-turis pertama kali Pak biasanya diarahkan ke Pantai Kuta dulu sekarang karena udah mulai rame lagi ya Pak. Seru. Nah, pasti kalau kita ngomongin kreativitas dan inovasi dari Bapak nih, dari para
pemikir-pemikir pasti turun juga ke SDM Pak, turun ke bawah-bawah, turun ke semua-muanya. Nah, gimana menurut Bapak sendiri nih untuk memaintain SDM-nya Pak supaya terus memiliki inovasi, terus memiliki kreativitas dalam menjalankan bisnisnya? Itu kan banyak banget Pak. Boleh dibagi Pak mungkin tips-tipsnya? Ya, kami di Indonesian Paradise Property, kami mengikat karyawan dalam satu ikatan corporate value. Ini adalah satu value yang hendaknya juga diselami dan betul-betul diresapkan oleh semua insan yang ada dalam Indonesian Paradise Property ini. Dan ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari pada saat bekerja. Nah, ada 4 value yang kami tekankan ya, Cindy, kalau di Indonesian Paradise. Pertama adalah soal profesional. Jadi kami menuntut semua karyawan kami adalah profesional di bidangnya. Lalu yang kedua, karyawan itu hendaknya juga mempunyai komitmen yang tinggi, high commitment. Ya. Nah, yang ketiga, karyawan itu hendaknya dalam bekerja mempunyai passion yang tinggi. Jadi kalau bekerja itu bukan semata-mata, oh ini sebenarnya bekerja di Indonesian Paradise, ini adalah perusahaan di mana saya mendapatkan penghasilan, bukan itu. Tapi harus ada satu rasa memiliki, menyatu gitu ya, menyelami pekerjaan, itu yang saya sebutkan sebagai high passion. Oke. Dan yang keempat, Cindy, yang sebenarnya juga penting, kami menekankan pentingnya dari kerjasama tim atau teamwork. Oke. Empat dari values ini biasa kami rangkai pada satu kalimat untuk mudah mengingatnya. Kami satu kalimatnya bunyinya begini: perusahaan dikelola secara profesional oleh orang-orang yang memiliki high commitment dan high passion, yang mengutamakan teamwork di atas kemampuan individual. Ini kami sampaikan dalam satu format kalimat sehingga masing-masing tahu, oh ini loh apa tuh yang diharapkan perusahaan, value-value yang diharapkan dari perusahaan. Nah, selain itu, Cindy, tentunya kalau namanya juga orang bekerja, ya kita, dan kebetulan karena saya memang background saya tadinya adalah profesional, saya murni adalah bukan owner ya, bukan pemegang saham, tapi betul-betul saya adalah profesional. Maka saya juga bisa merasakan sebenarnya apa sih yang dicari oleh seorang karyawan. Nah, maka dari situ saya selalu mengingatkan kepada tim kami, kepada para pimpinan yang punya anak buah, maupun kepada HR department, tolong dalam berinteraksi dengan karyawan, kita selalu ingat ada 3 elemen yang penting. 1, apakah perusahaan sudah memberikan satu kompensasi yang wajar? Saya mengatakan wajar ya. Wajar dalam pengertian kompetitif dengan perusahaan dengan level yang sama, yang sejenis. Itu saja. Tidak usah lebih tinggi, tapi juga jangan lebih rendah, tapi wajar. Kompetitif dengan market. Itu penting. Yang kedua, Cindy, ini juga berdasarkan pengalaman saya pada saat bekerja. Apakah perusahaan mampu memberikan suatu working environment yang nyaman untuk karyawan bekerja di dalamnya? Ini poin kedua. Nah, poin ketiga itu adalah apakah perusahaan itu mampu memberikan satu tantangan, satu challenge, dan suatu kesempatan untuk karyawan kita bisa meningkatkan karir. Nah, jadi 3 hal ini selalu saya menekankan berulang-ulang juga kepada masing-masing yang mempunyai anak buah. Jangan keenakan ya punya anak buah, pekerjaannya bagus, terus kalian jadi lupa pikir udah keenakan, ya sudah teruskan saja, nggak usah berpikir soal bagaimana mengembangkan dia. Karena apa? Nanti kalau saya mengembangkan dia pindah posisi, saya harus cari orang baru lagi, saya harus ngajarin lagi, kan Cindy, gitu ya. Betul Pak. Jadi orang harus cenderung,
senang pada keadaan yang status quo. Tetapi kalau kita menempatkan diri dalam posisi kita sebagai karyawan, kita akan merasanya, kok saya kerja di sini, kok saya nggak bisa naik-naik ya. Dari dulu saya masuk 5 tahun, 10 tahun yang lalu, posisinya sama aja seperti hari ini. Paling saya tiap tahun naik gaji. Nah, bukan itu yang dicari. Maka selalu menekankan juga kepada semua teman-teman saya, khususnya yang memiliki anak buah, tolong perhatikan karir planning dari karyawan-karyawan kita, staff kita, dan pengembangannya. Itu kira-kira yang saya bisa share sendiri. Oke, jadi memang untuk memaintainnya itu perlu dukungan-dukungan juga, support dari perusahaan sendiri ya Pak. Gimana caranya supaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, yang nyaman, dan juga saya menarik banget tentang jenjang karir gitu. Jadi para karyawan sendiri tuh bisa punya semangat gitu kan untuk menjalankan pekerjaannya, jadi mengasah kreativitas, semakin berinovasi supaya selain naik gaji pasti banyak hal lah yang pengen dicapai gitu ya dalam sebuah perusahaan. Luar biasa banget Pak, jadi pengen kerja nih saya nih. Buka lowongan apa nanti ya? Waduh, tapi Pak Paradise kan sendiri sekarang udah usianya 19 tahun ternyata ya Pak. Wah sudah tidak muda lagi, udah lewat juga masa remaja, bisa kita bilang udah menuju ke kedewasaan gitu kalau umur 19 tahun. Kalau saya ingat waktu saya dulu umur 19 tuh banyak banget maunya gitu, mau ini, mau itu, mau ini, banyak keinginan, banyak cita-cita. Mungkin sama juga dengan perusahaan ini Pak, kita pengen tanya kira-kira di tahun ini atau mungkin 3-5 tahun ke depan gitu ya, apalagi goals atau achievement yang pengen diraih Pak kira-kira? Kami ingin lebih memantapkan posisi kami untuk unggul di bidangnya. Nah, bukan sampai hari ini belum unggul, sudah unggul, cuman kami ingin lebih mantap lagi, lebih unggul lagi. Kalau kita bicara, tadi kami masuk di bidangnya kan adalah perhotelan, mall, dan satu lagi adalah apartemen. Di hotel, khususnya di level bintang 3, 4, kami boleh mengklaim bahwa orang tahu hotel dengan brandnya adalah Haris, mereka langsung akan terpikirkan, oh ini pasti yang memiliki adalah Indonesian Paradise Property. Oke. Sebenarnya tidak semua Haris Hotel itu milik kami. Oh. Kami hanya memiliki per hari ini 5 hotel saja. Yang lainnya itu sebenarnya adalah hotel-hotel yang dimiliki oleh pemilik yang lain, franchise. Nah, tapi minimal dengan orang tahu, oh ini Haris, konsepnya bagus, orang suka, langsung mereka terpikir, oh ini pasti milik Indonesian Paradise Property. Nah, ini kalau dalam bahasa marketing, Cindy, kalau kita dulu belajar marketing, ini adalah seperti konsep apa yang disebut sebagai generic name. Ini contoh, kalau mungkin Cindy ingat. Kalau orang bicara pasta gigi, selalu ingat Pepsodent. Kalau orang bicara, saya mau makan mie instan, ingatnya Indomie. Itu generic name. Ya. Nah, kami ingin memantapkan posisi kami demikian kokohnya di masing-masing segmen yang kami masuki, sehingga nama-nama ini menjadi apa yang kami bawa kepada masyarakat ini menjadi generik. Yang kedua, seperti contohnya di mall. Kami bangga bahwa kalau orang ke Bali, kalau kita tanya-tanya ke teman-teman, pasti Cindy juga tanya-teman, mau kemana? Beach walk. Nah, jadi kalau setiap kali bicara mau mengunjungi mall di Bali, teringatnya adalah beach walk. Karena apa? Produk itu sudah demikian dikenalnya untuk di Bali, dan buat pemikiran orang sepertinya tidak ada suatu brand yang lain di luar dari beach walk. Itu yang kami mau. Pergi ke Bandung, jalan-jalan nih, mau pergi shopping, pergi jalan-jalan, mau makan, kemana? 23 Pascal. Nah, itu adalah 23 Pascal juga sama. Jadi brand itu sudah demikian luas dikenal, sehingga sudah menjadi generic name. Kalau untuk apartemen, memang karena kami belum sampai di tahapan seperti itu. Tapi kami menuju ke sana. Dan intinya, jadi kembali ke yang tadi saya sampaikan ke Cindy, jadi di setiap bidang usaha yang kami miliki, kami ingin betul-betul menjadi
unggul di situ. Ya. Dan konsep yang kami tawarkan kepada masyarakat, yang kami bawa itu, dan dengan brand itu menjadi generik. Orang tinggal begitu sebut kategori produk itu langsung teringat, oh ini. Kalau sudah tahu brandnya ini, lalu mereka akan mengetahui, oh sebenarnya ini adalah development dilakukan oleh PT Indonesian Paradise Property. Itu cita-cita kami, target kami. Oke, amin ya Pak. Semoga bisa terwujud goals-goalsnya. Pokoknya semakin lebih mantap, semakin unggul lagi dari semua produk-produk yang diciptakan dan juga sudah dihasilkan. Setuju sih Pak, saya Pak. Fokus gitu intinya mah ya. Tapi kan Pak, ini kita sekarang belakangan ini sedang mengalami hal yang kita nggak pernah alamin sebelumnya. Pandemi gitu ya Pak, tiba-tiba nih pandemi. Tentunya sangat tidak mudah, banyak banget bisnis-bisnis yang terpaksa tutup. Kemudian juga apalagi dari segi F&B, kuliner Pak, saya lihat juga banyak banget. Ya banyak yang tutup, banyak juga yang bermunculan baru. Ini pasti challenging banget untuk segala lini bisnis gitu ya. Nah, gimana dampak pandemi ini terhadap PT Indonesian Paradise Property sendiri Pak? Memang bidang usaha yang kami geluti ini yang paling serius terkena dampaknya akibat pandemi ini. Hotel-hotel juga di mana-mana sepi, tidak ada orang traveling sehingga tidak ada lagi orang datang menginap. Mall juga ada PPKM, tidak boleh buka dan sebagainya, sehingga sekarang juga makin sedikit orang berkunjung ke mall. Tapi saya pribadi beranggapan demikian, Cindy. Satu lorong itu pasti ada ujungnya. Tidak mungkin lorong itu tidak ada ujungnya. Benar Pak. Hanya ujungnya itu ada di mana, kita tidak tahu. Tapi pasti ada ujungnya. Nah, dan kami sebagai perusahaan yang memfokuskan di dalam pembangunan properti yang sangat fokus pada bidang-bidang ini, kami percaya bahwa kami akan bisa keluar dari lorong ini. Kenapa? Karena memang kami fokus di situ. Kami punya passion. Mungkin kita sempat, kalau kita baca di media-media, Cindy juga membaca media, Pak, itu kan banyak hotel dijual Pak di Bali. Bagaimana dengan Paradise? Nah, kami sampai hari ini tidak pernah menjual properti kami. Amin. Properti-properti itu sebenarnya yang kenapa ada orang menjual hotel dan sebagainya, karena properti-properti itu dimiliki oleh orang yang memang sebenarnya passionnya bukan di bidang perhotelan. Ya, beberapa tahun yang lalu Cindy, sebenarnya ada windfall profit ya untuk orang-orang yang mempunyai bisnis pertambangan, bisnis perkebunan. Nah, karena mereka mempunyai satu windfall profit, mereka coba-coba untuk masuk ke bisnis perhotelan, karena bisnis perhotelan kan rasanya satu hal yang membanggakan ya. Nah, tapi karena mereka tidak mempunyai passion, akibatnya dengan kondisi pandemi seperti hari ini, mereka kerepotan. Nah, beda dengan kami, karena kami memang sudah memfokuskan diri, sudah bertekad untuk fokus di bidang ini, dan kami mempunyai passion. Manusia-manusia ada di dalam Indonesian Paradise ini, manusia-manusia yang dilandasi punya sifat kreativitas dan inovativeness yang tinggi. Kami konsisten. Kami merasa bahwa kita akan terus jalan. Pasti kita akan bisa selamat sampai pada ujung dari terowongan ini. Pak. Kalau Kong sendiri Pak, tadi kan Bapak bilang hotel juga banyak sekali yang sepi gitu ya, nggak ada traveling. Mall juga Pak, kemarin sempat tutup, banyak banget gitu. Boleh diceritain sekilas nggak sih Pak? Mungkin di Haris atau di Beach Walk, gimana kabarnya sampai di hari ini mungkin udah menuju ke perbaikan lagi gitu ya Pak? Iya, memang kami tidak mengatakan hotel kami, mall kami masih ramai, enggak. Kami juga sama seperti mereka. Tapi justru dengan keadaan di mana kesulitan sedang menghadang kami, maka kami harus berpikir bagaimana menggunakan kreativitas dan inovasi yang kami miliki untuk kami bisa survive. Yes. Satu contoh, Cindy, yang saya mau sampaikan. Di mall-mall yang kami punya, sekarang ada konsep apa yang kita sebut ya virtual mall. Jadi orang bisa belanja tanpa orang itu harus datang ke mall itu sendiri.
Wow. Lalu Cindy mungkin berpikir, ya Pak, itu kan juga sama saja kan Pak, beli online. Bedanya demikian, Cindy. Kalau beli online itu biasanya kan satu produk satu brand tertentu, ya. Nah. Katakanlah beli produk-produk Zara, beli produk-produk apa, satu brand tertentu. Tetapi kalau yang kami kembangkan itu adalah satu konsep orang bisa membeli barang apa saja yang dijual di Beachwalk. Oke. Nah, jadi kalau orang itu, oh saya ada mau beli barang satu potong baju brand Zara, ya bisa. Oh saya mau beli barang dari Candylicious, bisa juga dalam satu dalam satu sistem. Even katakan saya pengen beli makanannya yang dijual di di Beachwalk, bisa juga. Jadi berbagai macam produk itu bisa dijual dalam satu kali order dan nanti akan melakukan delivery pada saat yang bersamaan. Nah, itu satu pemikiran yang kami lakukan, pemikiran kreatif yang kami lakukan. Tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya bisnis ini akan bisa berlangsung continuously. Karena apa? Kita nggak tahu ya pandemi ini akan berakhirnya kapan. Apakah masih panjang atau tinggal sebentar lagi. Maka kita juga mempunyai kepentingan hendaknya para tenan itu mereka juga harus bisa survive. Nah, inilah dengan konsep seperti ini tentunya kita mengharapkan para tenan ini akan bisa survive. Mereka akan bisa mendapatkan penjualan. Yang mana dampaknya kalau mereka survive, kami pun juga akan mendapatkan efek positifnya juga kan ya. Mereka pasti akan bisa melakukan pembayaran kewajiban-kewajibannya, sewanya, service charge secara on time. Itu pemikiran-pemikiran kami. Luar biasa, seru sekali ya Pak, udah ada contoh konkretnya juga virtual mall gitu. Jadi bisa belanja banyak hal dalam sekaligus gitu, menghadirkan ya udah deh nggak apa-apa waktu itu mungkin nggak bisa ke mall tapi tetap bisa belanja dan juga barang-barangnya tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wah seru sekali Pak Agus, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak, udah ngulik Paradise lebih dalam lagi bersama Bapak, udah tahu sejarahnya, udah tahu produk-produknya juga dan juga visi misinya gitu ya Pak. Pantesan aja nih menjadi produk yang selalu jadi unggulan. Semoga juga goalsnya di tahun ini, beberapa tahun ke depan tercapai untuk Paradise. Nah, tapi tetap nih Pak, kita kan pengen ingetin juga kepada semua profesional, semoga bisa punya semangat juang yang sama gitu ya dengan teman-teman di Indonesian Paradise Property gitu. Dan pasti tetap juga seperti Pak Agus nih, menjawab semua tantangan-tantangan, bisa beradaptasi juga dengan perubahan dunia atau zaman yang sekarang gitu. Mungkin Pak Agus bisa memberikan tambahan semangat gitu buat teman-teman yang lagi nonton sekarang dalam menjalankan bisnisnya, bisnis dalam bidang apapun gitu ya Pak. Silahkan Pak. Iya, mungkin kalau saya ditanya pesan apa yang bisa saya sampaikan, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus tetap optimis menghadapi masa depan. Keadaan apapun juga kita harus hadapi dengan optimisme yang tinggi. Jangan patah semangat, jangan ragu-ragu, hadapilah dengan optimisme. Yang kedua, Cindy, saya selalu memberikan nasihat pada siapapun juga, apapun juga yang kamu kerjakan, hendaknya kamu kerjakan dengan rasa passion yang tinggi. Jadi kamu harus betul-betul merasakan, menghayati, menyatu dengan pekerjaan yang kamu lakukan. Karena kalau kamu menyatu dengan apa yang kamu lakukan, itu pasti hasilnya juga akan lebih bagus dibandingkan hanya bekerja, oh ya asal bekerja saja. Nah, yang ketiga Cindy, ini yang paling penting. Sebagai orang yang beriman, mempunyai agama ya, terlepas dari agamanya apapun juga, jangan lupa kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Apapun agamanya, mau agamanya Islam, mau agamanya Kristen, mau agama Katolik, Hindu, Buddha, kita bawa dalam doa. Kita minta pada Tuhan, mohon pada Tuhan untuk melindungi dan membimbing langkah kita. Saya kira itu penting dan saya percaya sebenarnya dari apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa menjadi sumber kekuatan untuk kita semua. Khususnya pada hari-hari yang
mungkin dirasakan sulit seperti hari-hari ini dengan adanya pandemi COVID. Wih, luar biasa Pak. 3 poin saya sendiri akan ingat baik-baik Pak dari hari ini sampai ke depan. Sampai kita menemukan ujung lorong itu ya Pak ya. Sampai terbebas dari ujung lorong itu harus tetap optimis, passionate, dan jangan lupa juga bawa dalam doa. Terima kasih banyak Pak Agus Sulistyo hari ini sudah hadir bersama saya di Paradise Indonesia Talk. Seru sekali ngobrol-ngobrolnya. Sebenarnya masih banyak Pak yang saya pengen tanyain ke Bapak gitu ya. Banyak mungkin teman-teman juga yang masih penasaran sama sosok Pak Agus ini. Tapi mungkin kita bahas di episode berikutnya, boleh ya Pak? Ya, boleh. Anytime Cindy, saya welcome. Saya senang kalau Waduh. bisa ngobrol-ngobrol dengan Cindy seperti ini. Amin ya, semoga juga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa nambah value lagi, bisa nambah inspirasi dan juga motivasi buat teman-teman yang lagi nonton sekarang. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Agus ya, dan sampai ketemu di Paradise Indonesia Talks berikutnya. Dadah Pak. Terima kasih.